Tuhan tolong ketika kami merenungkan bagian firman-Mu ini, kiranya kami memahami, mengerti, dan sama seperti pemazmur, kami juga bermazmur, memuji, memuliakan kebesaran Tuhan. Biarlah kami tidak hanya mendengarkan, mengerti di sini, tapi dalam sepanjang hidup kami akan terus memuji, mengagungkan kebesaran-Mu. Sertai hamba-Mu dalam menyampaikan sabda-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mazmur 29. Mazmur 29 saya akan bacakan untuk kita semua demikian. Kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi, berilah kepada Tuhan kemuliaan dan kekuasaan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dalam semarak kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon-pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat rusa betina yang mengandung beranak. Bahkan hutan digundulinya. Sementara di dalam baitnya setiap orang berseru, mulialah Tuhan. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberi kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera. Sampai di sana yang berbahagia, yang mau mendengarkan firman Tuhan, belajar darinya, menerapkan dalam hidup sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bencana selalu ada setiap saat. Entah itu skala yang sangat dahsyat, mengerikan, atau mungkin yang biasa, yang lokal, yang kecil saja. Dalam pujian Kidung Jemaat 64 tadi, kita diajak untuk melihat, bila kulihat bintang gemerlapan, bila kulihat alam raya yang indah, biasanya apa yang kita lakukan? Kalau saya tanya di gereja di sini, pasti kita akan mengatakan, oh kalau melihat alam raya yang indah, yang bagus, kita akan segera memuji Tuhan dan kita katakan luar biasa. Tuhan menciptakan alam raya ini begitu indahnya. Tapi dalam kenyataannya kalau kita melihat hal-hal itu yang indah itu, mungkin zaman sekarang kita berebut untuk apa? Untuk begini, selfie, berebut untuk dulu-duluan, ambil posisi
yang paling keren, yang paling indah itu. Betulkah sejalan dengan apa yang kita ucapkan? Kita terpukau oleh keindahan alam itu dan kita memuji Sang Penciptanya. Dengan apa yang kita lakukan, selfie nggak ada salahnya. Mengungkapkan keindahan alam itu adalah salah satu wujud kita berterima kasih kepada Sang Pencipta. Tapi bukankah di balik itu juga kita punya motivasi lain? Agar orang melihat nih, saya sekarang ada di sini. Agar saya ketika ada di sini, saya kirimkan gambar ini ke Pak Yakub. Pak Yakub biar ngiri bahwa saya sudah bisa sampai ke tempat itu. Ujung-ujungnya siapa yang diagungkan? Diri kita ingin like, ingin jempol itu. Oh, keren sekali, Pak Nanang udah sampai ke tempat itu. Bukan Tuhan yang diagungkan. Seringkali kita yang mau ditampilkan di depan, paling depan. Paling depan, di belakangnya itu ciptaan Tuhan. Saudara-saudara, manusia memang seperti itu. Kembali ke alam raya ciptaan yang indah, kita mudah tergerak untuk menyatakan kekaguman kita kepada Sang Pencipta. Alam raya itu adalah tanda-tandanya. Tanda itu dalam bahasa Arab itu ayat. Ayat-ayat yang kita baca itu tanda. Alam raya ini tanda yang universal. Tanda yang semua bisa orang melihatnya. Maka ayat-ayat itulah yang mengagungkan nama Tuhan. Kebesaran Tuhan terlihat dari ciptaan karyanya. Kebesaran komponis, penggubah musik, lagu itu akan terlihat dari karyanya yang disajikan. Kehebatan sang pelukis akan terlihat juga dalam karya lukis di kanvas itu. Nah, saudara-saudara, ternyata yang kita baca ini, pemazmur tidak hanya melihat kehebatan Tuhan itu, kekagumannya itu bukan hanya pada ciptaan yang indah, yang mengagungkan itu. Tetapi kalau kita lihat justru ia bisa menangkap kehebatan, kedahsyatan, kebesaran Tuhan itu justru di tengah-tengah gejolak alam yang tidak hanya indah tetapi yang sedang bergejolak. Apa itu yang diungkapkannya? Allah yang mulia mengguntur katanya. Allah itu ada, Tuhan itu di atas air besar. Lalu dikatakan juga bahwa Tuhan itu membuat padang gurun gemetar, membuat padang gurun itu menjadi kering barangkali. Lalu Tuhan mengguntur bagaikan kilat halilintar yang begitu dahsyat. Ini gejala alam yang sebetulnya gejala yang bisa membinasakan. Gejala yang bisa melumat seluruh ciptaan yang lain. Tapi disitulah Daud bisa menangkap. Ternyata dalam peristiwa-peristiwa alam yang dahsyat, yang bisa menghancurkan itu, disitulah ada kuasa
bukan hanya kuasa tetapi memperlihatkan keagungan, kedahsyatan, kebesaran Tuhan itu. Saudara-saudara, bagaimana kalau kita melihat mungkin disaster, bencana yang terjadi, gunung meletus, air bah, ada tsunami, ada banjir besar, ada gemuruh, taupan yang begitu dahsyat. Bisakah kita melihat bahwa di situ ada kebesaran Tuhan? Atau justru kita melihat di situ adalah ini amukan Tuhan, murka Tuhan. Dan kita membayangkan bahwa diri kita ini akan binasa. Ya sangat mungkin kalau kita sedang berada dalam disaster, bencana itu. Kita sulit menemukan Tuhan yang agung, Tuhan yang mulia. Sama halnya ketika Anda dan saya menghadapi kesulitan yang sering kita sebut badai itu. Ketika kita kehilangan orang yang kita kasihi, ketika kita kehilangan pekerjaan kita, ketika kita kehilangan rumah kita mungkin dilalap api, kita sulit untuk menemukan bahwa Tuhan itu agung, Tuhan itu perkasa. Saudara-saudara, belajar dari pemazmur ini kita bisa melihat dari sisi yang lain, bahwa keagungan, kedahsyatan Tuhan itu bisa tampil dalam sisi yang tampaknya destruktif, yang tampaknya mengerikan, mengancam keberadaan kita. Namun toh di situ juga tetap ada keagungannya, ada kasihnya. Sama seperti kasih ayah, kasih orang tua, ibu dan bapak kita. Tidak selalu ia mengelus-ngelus kita. Tidak selalu ia memanjakan dengan permintaan-permintaan kita yang dikabulkan, yang diberikan begitu saja. Tapi ada kalanya ia terlihat begitu kejam, begitu sadis dan mengerikan. Tapi di balik semuanya itu justru ini sisi lain dari cintanya kepada anak-anak. Demi cintanya Tuhan kepada umatnya, ia bisa juga menghadirkan hal-hal yang dahsyat itu. Supaya kita sadar kembali. Supaya kita melihat kembali siapa diri kita. Supaya kita jangan terlanjur untuk hidup di dalam kemauan sendiri. Terbuai dengan nafsu duniawi kita. Ingatlah ketika Tuhan tampil dengan kedahsyatannya yang seperti itu, yang mengerikan itu. Tetap ada kasih sayang. Kasih sayangnya di balik semua itu. Supaya kita mengenal Dia. Supaya kita juga sadar siapa kita di hadapannya. Kalau pemazmur mengakhirinya dengan ayat 11, Tuhan kiranya memberi kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan damai sejahtera. Di tengah-tengah situasi seperti itu, biarlah kita tetap mengingat Tuhan dan tetap berdoa, Tuhan beri kekuatan. Tuhan berikan kami agar kami dapat menanggungnya dan kami melihat di balik semua itu ada damai sejahtera Tuhan yang sedang Dia rancang untuk kebaikan kehidupan kita semua. Biarlah Tuhan menolong, memberkati kita semua. Amin. Kita masuk saat teduh, kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, Tuhan sudah
mengingatkan kami kembali bahwa di dunia yang tidak selalu baik-baik saja ini, tetap keagungan-Mu dapat kami lihat dan kami rasakan, bahwa itu semua adalah bagian dari cinta-Mu untuk menolong kami tumbuh sebagai anak-anak yang tangguh, anak-anak yang dewasa, anak-anak yang mampu mengatasi segala persoalan hidup ini. Tuhan sertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.